Akhirnya serial Moon Knight rilis juga. Serial ini menjadi proyek MCU yang mengawali tahun 2022. Karena ada sebagian orang yang belum paham setelah menyaksikan serialnya, maka diharapkan dengan menonton video ini kalian bisa semakin paham dengan plot dan alurnya. Selamat datang di channel Dropokan Film dan berikut adalah rangkuman alur dari serial Moon Knight episode pertama. Serial ini dibuka dengan seorang pria misterius yang sedang melakukan sesuatu yang aneh. Dia meminum air dan kemudian memecahkan gelas yang digunakannya untuk minum dan memasukkan pecahan kacanya ke dalam sandal yang dipakai untuk kemudian berjalan tanpa mempedulikan sakit yang dirasakan. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang pria yang bangun dari tidurnya. Ia melepaskan tali pengait dan kita bisa melihat ada sejumlah pasir yang disebar di bawah tempat tidurnya. Juga selalu ada selotip yang ditempel di pintu dan mungkin adegan ini sedikit membingungkan bagi kalian. Tapi kalian tidak perlu bingung dengan adegan ini karena akan dijelaskan di sepanjang cerita serialnya. Pria dengan aksen British itu kemudian terlihat berinteraksi dengan ikan peliharaannya. Jika kalian sadar, ikan itu hanya memiliki satu sirip, namun sang pria tetap menyukainya. Sambil bertelepon dengan ibunya, pria yang bernama Stephen Grant itu sempat bercerita bahwa setiap kali bangun tidur, tubuhnya sangat lemah dan lesu, bahkan rasanya seperti ditabrak bus. Di dalam transportasi umum bahkan dirinya sempat tertidur, menandakan tidurnya semalam memang tidak berkualitas. Tidak lama kemudian dia sampai ke Museum Pameran Seni alias The National Gallery yang berlokasi di London. Di sana dia bekerja sebagai penjual souvenir dan makanan ringan untuk tamu. Namun pengetahuan Stephen akan sejarah Mesir sangat hebat dan dia lebih cocok untuk menjadi pemandu wisata. Hal ini dibuktikan dengan dirinya yang memberikan informasi lengkap terkait Mesir kepada seorang anak kecil yang menjadi pengunjung. Namun, hal ini malah membuat atasannya menjadi marah karena Stephen tidak bisa fokus pada pekerjaan utama dan dia malah bertingkah seperti seorang pemandu wisata. Pada momen ini, Stephen didekati seorang wanita yang mengajaknya untuk kencan besok jam 7 malam. Wanita itu mengajaknya untuk makan malam bersama di sebuah restoran steak di kota. Dan Stephen yang masih single kemudian mengiyakan ajakan tersebut. Setelah gedung museum tutup, Stephen diminta untuk mendata barang jualan yang sudah disediakan. Namun, pria itu terus mengoceh seputar poster di depan gedung yang terdapat gambar The Ennead alias dewa-dewa Mesir yang terdiri dari Horus, Osiris, dan lain-lain. Inti dari ocehannya adalah pihak pembuat poster dirasa salah karena hanya menampilkan 7 dewa sementara The Ennead totalnya ada 9 dewa berkekuatan super. Wanita bernama Donna yang menjadi atasannya itu merasa tidak tertarik dengan ocehan yang menurutnya tidak penting tersebut. Stephen kemudian diusir dan diminta tidak terlambat lagi atau jika tidak dia akan dikurung di dalam sarkofagus. Sepulang dari bekerja, Stephen terlihat berbicara dengan manusia silver yang berwarna emas. Dia menceritakan keluh kesahnya kepada orang itu karena dia tidak memiliki teman. Di sini, Stephen mengungkapkan beberapa hal yang cukup menarik. Pertama, tiap kali dia bangun tidur, rasa lelahnya bisa diibaratkan berjalan 10.000 langkah. Dia memilih mengikat kakinya agar tidak terbangun ketika tidur. Pasir serta selotip yang ditambahkan bisa menjadi bukti jika dirinya pergi ke suatu tempat tanpa disadari. Maka pasti akan ada jejaknya. Semua ini dilakukan karena Stephen sering bangun secara tiba-tiba dan sampai di suatu tempat tanpa disadari olehnya. Karena itulah dia ingin selalu terjaga setiap malam agar hal serupa tidak terjadi lagi. Selesai dengan bincang-bincang itu, Stephen kemudian pulang menuju ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, dia kembali melakukan kebiasaannya dengan tujuan agar tetap terjaga. Dia memainkan Rubik dan membaca buku agar membantunya tetap fokus dan tidak mengantuk. Namun, tetap saja dia tertidur. Dan ketika Stephen tersadar, dia sudah sampai di suatu tempat di Eropa dengan kondisi rahang yang bergeser. Pada momen ini, ada suara misterius yang memerintahkan Stephen untuk kembali tidur. Suara itu bahkan memerintahkannya untuk menyerahkan tubuhnya kepada Mark. Stephen hanya diam dan kebingungan dan terlihat menggenggam benda misterius. Tidak lama setelah itu, Stephen dihujani tembakan peluru dari orang yang di atas gedung. Dengan ketakutan, dia berlari ke arah pemukiman untuk menyelamatkan diri. Di daerah tersebut terlihat seorang pria dari adegan pembuka episode ini yang sangat dihormati oleh warga sekitar. Pria pemimpin sekte itu dikenal dengan Arthur Harrow,
yang kemudian melakukan ritual misterius yang ditunjukkan untuk Dewi Amit kepada para pengikutnya. Mereka yang mengikuti ritual ini akan ditimbang baik buruknya dan mereka yang layak bisa tetap hidup, sementara mereka yang tidak layak akan tumbang. Di sini, bawahan Arthur kemudian melaporkan kepadanya bahwa ada tentara bayaran yang menyergap dan membunuh 2 orang pasukannya. Arthur kemudian berbicara dengan bahasa Mesir dan semua pengikutnya berlutut selain dengan Stephen. Stephen yang ketahuan kemudian menjelaskan bahwa dia tidak tahu kenapa bisa sampai di sini. Arthur memerintahkannya untuk menyerahkan scarab, benda unik yang berbentuk seperti kumbang. Stephen yang tidak tahu menahu langsung menyerahkannya, namun dia dicegah oleh suara misterius tadi. Tubuhnya bahkan dikendalikan agar benda itu tidak diserahkan kepada Arthur. Saat dia diamankan, tiba-tiba Stephen kehilangan kesadaran dan setelah kesadarannya kembali, dia sudah menggenggam scarab di tangannya dengan banyak bercak darah beserta beberapa pria yang sekarat di lantai. Stephen yang ketakutan kemudian mencuri mobil Cupcake untuk melarikan diri. Pasukan Arthur mengejarnya dari belakang dan salah seorang pria bahkan sudah masuk ke dalam mobil ini. Pada momen ini, Stephen kembali kehilangan kesadaran dan ketika dia tersadar, tangannya sudah memegang pistol serta sukses mengalahkan pria yang menyusup ke dalam mobil. Hal yang sama terulang kembali sampai akhirnya Stephen terbangun dari tidurnya. Kakinya masih terikat dengan selotip yang masih menempel di pintu, menandakan dirinya tidak pernah beranjak dari kasur. Jika kalian menganggap semua kejadian itu adalah mimpi, maka kalian salah besar. Ketika sedang sarapan, Stephen menyadari ikan dengan 1 sirip miliknya sekarang sudah memiliki 2 sirip. Dia kemudian melaporkannya ke toko ikan dan dia mendapatkan penjelasan yang mengejutkan. Menurut sang penjual, tokonya tidak membeli ikan catat bersirip 1. Jadi, dia memberikan ikan mas biasa ketika Stephen membelinya kemarin. Hal ini jelas membuat Stephen bingung karena kemarin dia tidak pernah datang kemari. Stephen kembali kaget setelah melihat jam di dinding yang menunjukkan sudah sore hari. Padahal menurutnya, dia baru saja bangun tidur di pagi hari. Setelah mengetahui hari mulai petang, Stephen yang sudah ada janji berkencan kemudian bersiap dan datang menuju ke restoran. Namun, wanita yang mengajaknya tidak kunjung datang. Untuk memastikannya, Stephen kemudian menelepon wanita itu dan alangkah mengejutkannya, wanita itu malah marah-marah. Dengan nada kesal, wanita itu mengatakan dia sudah makan steak sendirian 2 hari yang lalu. Ini menandakan bahwa sekarang adalah hari Minggu, sementara jadwal kencan itu direncanakan pada Jumat malam. Wanita yang kesal itu kemudian menutup telepon, membuat Mark menjadi bersedih. Jadi kesimpulannya adalah, setelah Stephen kehilangan kesadaran dan tiba-tiba berpindah ke tempat lain, dirinya sudah pergi selama beberapa hari tanpa dia sadari. Ada sesuatu yang terjadi dengan ikan mas bersirip 1 miliknya dan kepribadiannya yang lain. Mulai mencari pengganti untuk ikan itu, hasilnya dia mengganti ikan mas yang dulu dengan ikan yang baru. Ada fakta menarik di mana penelitian mengatakan bahwa ikan mas hanya memiliki ingatan yang bertahan selama 10 detik. Ini referensi yang cukup keren yang diterapkan di serial Moon Knight, karena Stephen yang dikisahkan selalu lupa di mana dia berada mirip ikan mas ini. Singkatnya, ketika Stephen tidak sadarkan diri, kepribadiannya yang lain membawa tubuhnya pergi dan dia melakukan suatu misi. Kemudian Stephen pulang dan memakan coklat yang semula akan dihadiahkan untuk sang wanita. Tidak lupa dia membagikan coklat itu kepada ikan peliharaannya. Dan di sini dia menemukan sesuatu yang janggal. Terlihat ada bekas daratan meja di lantai, dan ketika meja itu dipindahkan, Stephen menemukan ada benda yang disembunyikan di balik tembok. Ada ponsel dan juga kunci misterius. Stephen yang penasaran kemudian memeriksa ponsel tersebut. Dia menemukan histori panggilan bertuliskan Layla, dan ada satu yang bernama Duxiong. Duxiong sendiri adalah nama dari rekan Moon Knight jika di dalam komik memiliki nama asli John Paul Duxiong. Pria ini adalah rekan kepercayaan sekaligus partner dari Moon Knight dalam menjalankan misi. Kembali ke cerita, Layla tiba-tiba menelpon dan Stephen mengangkat panggilan itu. Layla mengatakan sudah mencoba menghubungi Mark selama berbulan-bulan dan sangat mengkhawatirkan kondisinya. Ya, kalian tidak salah dengar. Layla memanggil Stephen dengan sebutan Mark. Bahkan dia sempat mempertanyakan Mark yang berucap dengan aksen British. Padahal selama ini dia tidak pernah seperti itu. Stephen kembali kebingungan dan mempertanyakan siapa sosok Mark yang dimaksud oleh wanita itu. Pada saat yang sama terdengar suara seorang pria yang memanggil-manggil nama Stephen. Namun, kali ini suara itu berbeda dari yang sebelumnya.
Stephen kemudian bertemu dengan bayangan dirinya di cermin yang merupakan sumber dari suara barusan. Adegan semakin menegangkan ketika ada gempa misterius di dalam rumah ini. Stephen yang ketakutan berlari menuju lift dan dia dikejutkan dengan penampakan sosok yang aneh, yang ternyata hanya wanita tua. Gerakan Stephen membuat wanita itu ketakutan dan di belakangnya ada sosok mengerikan berkepala burung. Sosok ini seperti yang kita ketahui dia adalah dewa bulan dari mitologi Mesir yang dikenal dengan Khonsu. Dia adalah sosok di balik suara misterius yang pertama yang melarang Stephen untuk menyerahkan scarab. Adegan kemudian berpindah dengan cepat menunjukkan Stephen yang pergi ke museum tempat dia bekerja. Dia merasa diikuti oleh seorang pria yang sudah pernah dilihat sebelumnya. Pria itu mencari scarab yang dipercaya milik Dewi Amit, Dewi dari penghakiman. Ternyata di museum ini banyak anggota dari sekte Arthur Harrow yang membuatnya dengan mudah bisa menemukan Stephen. Tujuan utama dari Arthur adalah dia ingin membangkitkan Dewi Amit dengan tujuan untuk menghakimi para penjahat dan membawa keadilan bagi seluruh umat manusia. Dewi Amit diketahui bisa melihat masa lalu, masa sekarang dan masa depan dari setiap orang. Dia juga bisa mengetahui apa yang akan dilakukan manusia. Sekarang Dewi Amit sedang dihukum karena dikhianati oleh dewa-dewa yang lain, termasuk dengan avatarnya. Dengan kebangkitan Dewi ini, maka kejahatan di dunia bisa dicegah dan keadilan bisa ditegakkan. Di sini, Arthur kemudian menimbang baik dan buruk dari Stephen, namun sebelum ritual itu selesai, pintu kemudian terbuka dan Stephen bisa melarikan diri. Malam harinya, Stephen sedang menyeleksi souvenir yang akan dijual. Tiba-tiba ada suara lolongan anjing yang terdengar dan ketika dia mencari sumber suara, terlihat sosok menyerupai serigala yang dikirim oleh Arthur agar Stephen menyerahkan scarab. Give me the scarab and you won't be torn apart. Stephen yang ketakutan terus berlari sampai dia masuk ke dalam toilet. Di sanalah ia bertemu dengan kepribadiannya yang lain yang dikenal dengan Mark Spector. Sosok itu memerintahkan Stephen untuk menyerahkan kendali tubuh kepadanya, karena Mark yakin jika Stephen mau melakukan hal itu, maka mereka berdua akan selamat dari serangan ini. Dan inilah satu-satunya. Stephen akhirnya pasrah dan menyerahkan tubuhnya kepada Mark. Dia kemudian berubah menjadi sosok Moon Knight dan menghajar makhluk itu habis-habisan. Serial ini kemudian selesai dan kisahnya akan berlanjut di episode kedua. Dan inilah alur lengkap dari serial Moon Knight episode pertama, serial MCU yang menjadi pembuka untuk tahun 2022.